Mengapa kita perlu mempelajari hal ini? Secara alami, manusia memiliki rasa ingin tahu untuk menentukan kebenaran dan solusi persoalan tentang hidup. Namun, dalam sehari-hari, istilah pengetahuan dan ilmu seringkali dianggap sama. Padahal, filsafat ilmu menetapkan garis pemisah yang nyata. Pengetahuan cenderung bersifat umum, sedangkan ilmu pengetahuan harus objektif dan sistematis. Rumusan masalah ini berfokus pada bagaimana memahami konsep dasar pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan ilmiah. Selain itu, dibahas pula bagaimana hubungan hierarkis antara ketiganya serta apa saja perbedaan mendasar jika ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu untuk menjelaskan pengertian dari karakteristik pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan antara pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan ilmiah dalam suatu struktur yang hierarkis. Yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan antara ketiganya berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari proses manusia mengetahui sesuatu melalui pengalaman, indera, akal, dan intuisi. Pengetahuan bersifat umum dan bisa diperoleh secara spontan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melalui metode tertentu. Pengetahuan menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu. Namun, tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu karena belum tentu tersusun secara sistematis dan belum diuji kebenaran secara ilmiah. Oke, selanjutnya yaitu ada sumber dan keterbatasan pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu sebenarnya bisa kita dapat dari banyak sumber. Bisa dari pengalaman langsung, misalnya kita tahu api itu panas karena pernah kena. Bisa juga dari akal atau logika kita, dari guru atau buku, bahkan dari intuisi atau perasaan. Tapi pengetahuan itu juga punya keterbatasan. Indera kita bisa saja salah. Contohnya, kayak ilusi optik yang bikin kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Selain itu, kita juga sering punya bias. Jadi cenderung percaya sama hal yang sesuai dengan diri kita sendiri. Pengetahuan juga dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan zaman. Makanya, apa yang dianggap benar sekarang belum tentu tetap benar di masa depan. Jadi bisa disimpulkan, pengetahuan itu penting, tapi belum tentu sepenuhnya benar secara ilmiah. Lalu ada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, itu sebenarnya berasal dari pengetahuan juga, tapi sudah diolah dengan cara yang lebih teratur. Ilmu itu disusun secara sistematis, menggunakan metode tertentu, dan bisa diuji kebenarannya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi ada proses penelitian di dalamnya. Ciri-ciri ilmu itu antara lain sistematis, artinya tersusun rapi, kemudian objektif, jadi tidak berdasarkan pendapat pribadi, dan juga bersifat universal atau bisa berlaku untuk banyak orang. Contoh ilmu pengetahuan itu seperti matematika, fisika, dan biologi. Jadi bisa dibilang ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah naik level, karena sudah diproses dengan cara yang benar dan bisa dibuktikan. Selanjutnya ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini adalah tingkat paling tinggi dari pengetahuan. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat, seperti penelitian yang terstruktur, tidak hanya menjelaskan suatu fenomena, tapi juga bisa menjelaskan sebab dan akibatnya, bahkan memprediksi kejadian. Ciri dari pengetahuan ilmiah itu adalah logis, berdasarkan data atau fakta, objektif, dan bisa diuji ulang oleh orang lain. Selain itu, pengetahuan ilmiah juga harus valid, artinya sesuai fakta, reliable atau konsisten, dan bisa diuji kebenarannya. Bahkan bisa dibuktikan salah kalau memang ada data baru.
Contohnya seperti teori gravitasi atau hasil penelitian ilmiah. Tapi yang penting, walaupun pengetahuan ilmiah ini paling tinggi tingkat kebenarannya, tetap tidak bersifat mutlak. Artinya, masih bisa berubah kalau ada penemuan baru yang lebih akurat. Jadi, pengetahuan ilmiah itu benar, tapi tetap terbuka untuk perkembangan. Selanjutnya itu proses metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu dapat diperoleh melalui langkah-langkah yang sistematis sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menyadari dan merumuskan fenomena yang memerlukan penjelasan secara spesifik. Yang kedua, penyusunan hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara yang logis berdasarkan teori yang sudah ada sebagai jawaban awal atas masalah tersebut. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data, yaitu melakukan observasi, eksperimen, atau studi dokumen secara objektif, lalu mengolah informasi tersebut. Yang keempat, penarikan kesimpulan, yaitu menguji apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis, yang kemudian menjadi dasar jawaban objektif. Selain itu, hasil penelitian juga harus dipublikasikan agar dapat diuji kembali oleh orang lain. Proses ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat terbuka dan terus berkembang. Selanjutnya kita bahas hubungan dan perbedaan. Kita bahas hubungan terlebih dahulu. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan ilmiah memiliki hubungan yang bersifat hierarkis atau tingkatan dalam pemikiran. Pengetahuan itu menjadi dasarnya atau bahan mentahnya, contoh seperti pengalaman sehari-hari, kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sudah ditata secara sistematis dan mencapai tingkat tertinggi sebagai pengetahuan ilmiah yang telah teruji melalui metode yang sangat ketat dan universal. Hubungan ini juga menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran manusia bergerak dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks dan teruji. Ketiganya ini saling melengkapi dalam proses pencarian kebenaran. Selanjutnya kita bahas perbedaan. Perbedaan dari ketiganya dapat dilihat dari cara memperoleh dan tingkat kebenarannya. Pengetahuan diperoleh secara sederhana tanpa metode khusus, sedangkan ilmu pengetahuan menggunakan sistem dan metode tertentu yang sudah kita bahas. Sementara itu, pengetahuan ilmiah diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat sehingga memiliki tingkat validitas paling tinggi. Dan kalau dari segi kegunaan, pengetahuan itu bersifat praktis, ilmu pengetahuan bersifat teoritis, dan pengetahuan ilmiah bersifat universal serta prediktif. Selanjutnya kesimpulan. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan ilmiah merupakan satu kesatuan yang menunjukkan perkembangan cara berpikir manusia. Pengetahuan itu menjadi dasar, ilmu pengetahuan menyusun secara sistematis, dan pengetahuan ilmiah memiliki kebenaran yang paling dapat dipercaya, meskipun memiliki tingkat validitas paling tinggi. Pengetahuan ilmiah ini tetap bersifat terbuka dan dapat berubah. Oleh karena itu, sifat kritis dan terbuka sangat penting dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oh, wow!